Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah seluruhnya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun negeri ini ditimpa musibah, ditimpa bencana. Mulai dari tsunami, gempa, gunung meletus, banjir bandang terjadi setiap tahun di negeri tercinta ini. Kita sebagai seorang muslim harus merujuk kepada Al-Quran. Kenapa musibah ini datang bertubi-tubi di negeri kita ini? Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 126,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marataini summa la yatubu wa la hum yadhakkarun. Kami datangkan musibah, kata Allah. Kami datangkan bencana dalam 1 tahun, marotan, 1 musibah besar. Bahkan dalam 1 tahun, marotaini, 2 musibah besar. Apakah manusia bisa bertobat? Apakah manusia bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari musibah ini? Benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, manusia bala tidak akan turun melainkan karena banyaknya perbuatan dosa. Wala rufi'a bala tidak akan diangkat oleh Allah kecuali tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi sedang berubah, saudaraku. Perilaku alam ini memperhatikan perilaku kita, saudaraku. Maka pertanyaannya, apa gerangan menyebabkan musibah itu datang bertubi-tubi? Apa sebab musibah itu datang bertubi-tubi di negeri kita tercinta ini? Mengapa musibah datang bertubi-tubi? Jawabannya yang pertama di surah Yasin ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in durkitum bal antum qaumun musrifun. Wahai manusia, musibah demi musibah kami datangkan. Malapetaka demi malapetaka kami datangkan. Bencana demi bencana kami hadirkan. Lalu apa sebab dan bagaimana dan apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu salah satunya adalah banyaknya dosa yang keterlaluan di muka bumi ini. Apa dosa yang keterlaluan itu? Salah satunya adalah dosa prostitusi, maraknya LGBT. Ini salah satu penyebab malapetaka, musibah datang bertubi-tubi di negeri kita tercinta ini. Yang kedua, mengapa musibah datang bertubi-tubi? Karena terlalu banyak yang berbuat zalim. Allah berfirman di surah Al-Qasas ayat 59, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Kami tidak akan binasakan suatu negeri melainkan negeri itu sudah zalim. Saat ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Banyak istri yang melawan kepada suami, banyak istri yang hianat kepada suami, banyak suami yang tidak peduli dengan keluarganya, tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, tidak adil dalam keluarganya. Ini juga yang menyebabkan musibah datang bertubi-tubi. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, mengapa musibah datang bertubi-tubi? Karena orang soleh, orang baik, diam ketika melihat kemungkaran, diam ketika melihat kebatilan. Allah berfirman di surah Al-Anfal yang artinya, takutlah kalian kepada azab, kepada musibah, kepada bencana. Karena bila bencana itu datang, tidak cuma menempa orang-orang yang baik, tapi juga menempa orang yang soleh, orang yang bermaksiat. Jika bencana itu datang, bencana tidak akan membedakan mana ini rumah orang yang bermaksiat, orang yang sering berdusta,
orang yang baik, orang yang soleh, bencana akan datang kepada semua rata, tidak akan membedakan. Di Jumat yang mulia ini, saya sebagai khotib penyambung lidah daripada para ulama mengingatkan kita, mari kita saling nasihat menasehati, saling memperingatkan supaya apa? Supaya untuk mencegah kemungkaran. Wahai orang yang soleh, orang yang baik, jika di lingkungan kita ada kemaksiatan, ada perjudian, ada prostitusi, ada yang mabok-mabokan, jangan diam. Jangan diam, karena jika kita diam, kita pun akan terkena imbasnya. Karena prostitusi, mabuk-mabukan, judi itu adalah maksiat. Maksiat, jika maksiat itu ada di lingkungan kita, Allah akan marah. Kalau Allah akan marah, Allah akan timpakan bencana, Allah akan timpakan musibah di lingkungan kita. Maka wahai orang-orang soleh, orang-orang baik, jangan diam ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kebatilan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, mengapa musibah datang bertubi-tubi di negeri kita ini? Allah mengatakan di surah Ar-Rum 41, "Dhaharul fasadatu fil barri wal bahri." Kerusakan-kerusakan terjadi di darat dan di laut. Siapa yang melakukan itu? Manusia, tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Jadi musibah yang datang bertubi-tubi di negeri tercinta ini karena tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Air laut dicemari, ekosistem laut jadi rusak, terumbu karang rusak, maka laut bisa menjadi senjata pemusnah bagi sekitarnya, di pantai sekitar laut itu. Gunung-gunung digunduli, bukit digunduli, hutan ditebangi, maka banjir bah akan datang menghapuskan rumah-rumah di bawahnya. Ini seperti yang terjadi beberapa pekan lalu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Banjir bandang menghapuskan beberapa puluh desa dan telah banyak yang meninggal bahkan sampai ribuan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita turut berbelasungkawa dengan membantu saudara-saudara kita, baik itu dalam bentuk moral ataupun moral. Kita berbelasungkawa. Mudah-mudahan yang telah diwafatkan oleh Allah ini adalah sebuah musibah, sebuah ujian, dan mudah-mudahan dosa-dosanya dihapuskan. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah wafat diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keimanannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi arsala
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك لنا محمد على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله